Oke, selamat pagi sahabat PMI yang ada di rumah. Kembali lagi dengan program e-kanal Simpadu PMI. Kembali lagi bersama saya Ferdi, host di e-kanal Simpadu PMI. Lagi-lagi kita akan berdiskusi santai sahabat-sahabat PMI dengan dua calon pekerja migran yang mengikuti program Zero Cost. Zero Cost itu berarti gratis mulai dari pelatihan sampai biaya penempatan difasilitasi oleh pemerintah. Oke, kita langsung sapa aja ya kedua narasumber kita. Selamat siang Mbak Evi. Selamat siang. Oke, bisa diperkenalkan dulu, monggo. Ya, perkenalkan, nama saya Elvira. Saya dari PT PSMS Malang. Halo, selamat siang. Saya Novi dari PT BSMS Malang. Oke, Mbak Evi dan Mbak Novi ya. Dari mana Mbak? Domisili? Mbak Novi dari mana? Mojokerto. Kalau Mbak Evi tadi dari Malang. Dari Malang ya. Oke. Selamat datang Mbak Evi dan Mbak Novi di studio e-kanal Simpadu PMI. Untuk bincang-bincang santai di siang ini, kita mau memberikan informasi terkait program Zero Cost ini ya Mbak ya. Jadi sesuai dengan pengalaman sampean yang ini lagi proses PAP ya, pembekalan akhir pemberangkatan teman-teman. Jadi sahabat-sahabat kita dua ini, Mbak CP yang calon pekerja migran ini dan Mbak Evi dan Mbak Novi, mereka lagi mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan. Di sela-sela itu kita ajak bincang-bincang santai di program e-kanal Simpadu PMI ini. Oke, kita langsung saja. Saya ingin bertanya ke Mbak Evi, pengalamannya apa aja Mbak? Apa yang disiapkan ketika ingin mengikuti program Zero Cost ini? Monggo Mbak Evi, bisa dijelaskan? Pengalamannya saat pelatihan ya. Ya, saat mulai mungkin pendaftarannya bagaimana awal, Ya, terus sampai pelatihan, terus sampai mendapatkan PT BSMS itu bagaimana Mbak? Ya, awal-awal saya cuma iseng cari di Instagram gitu, terus saya ketemu PT BSMS dan saya hubungi nomornya, ternyata saya langsung ke Bapak Irawan. Jadi saya langsung daftar dan ternyata saat itu ada program Zero Cost. Jadi saya ditempatkan pelatihan itu di BLK Wonojati Singosari. Oke, berarti Mbak Evi ikut pelatihannya di BLK Wonojati Singosari ya? Iya. Oke, itu gratis juga Mbak Ya, pelatihannya? gratis. Di sana juga fasilitasnya sangat baik ya. Dapat makan 3 kali sehari dan tempat tidurnya juga nyaman. Oke. Untuk Mbak Novi, bagaimana Mbak pengalamannya? Bagaimana ceritanya awalnya bisa mendaftar untuk bekerja ke luar negeri dan mengikuti program Zero Cost? Monggo Mbak Novi bisa diceritakan ke teman-teman. Mungkin ceritanya hampir sama dengan Elvira. Saya juga nyari info BSMS itu dari Instagram, terus kontak langsung, ternyata langsung kontak ke Bapak Irawannya langsung, sama Bapak Irawannya disuruh langsung ke BLK Wonojati. Oke, gitu ya. Iya. Ini negara tujuannya kemana ini kalau boleh tahu? Singapura. Singapura. Dua-duanya Singapura juga ya. Oke. Untuk yang lanjutan pertanyaan selanjutnya, selama mengikuti pelatihan ini Mbak di BLK Wonojati ya, dan itu kan juga gratis ya pelatihannya. Mulai apa aja pelatihan yang didapatkan Mbak di BLK sana? Mulai dari skill, attitude-nya itu kita diolah lagi. Oke. Kalau Mbak Elvira? Iya, sama. Dari skill, attitude, pembelajarannya itu diajarkan oleh guru yang profesional gitu. Ada nggak pengalaman-pengalaman yang menarik selama di pelatihan Mbak? Apa Mbak? Yang bikin sampean mungkin nyaman ada di pelatihan di BLK Wonojati? Soalnya tempatnya nyaman ya. Oh, tempatnya nyaman. Fasilitasnya juga memadai, banyak teman juga. Terus instrukturnya juga enak kan gitu. Ramah ya. Ramah.
Oke teman-teman, itu tadi cerita dari Mbak Elvira. Jadi di program Zero Cost ini Disnaker Trans Provinsi Jawa Timur memberikan fasilitas pelatihan gratis sampai mendampingi mereka di proses penempatan juga secara gratis. Dan di kedua calon pekerja migran ini mereka terdaftar sebagai calon pekerja migran melalui P3MI ya, kalau sekarang, kalau dulu PJTKI namanya BSMS ya, Mbak. BSMS itu di mana, Mbak, kalau boleh tahu? Di Malang. Oh, di Malang ya. Di Kedung Kandang. Alamat lengkapnya mungkin? Di Majen. Oke, siap. Ini untuk mungkin ini pertanyaannya agak sedikit pribadi ya, Mbak, untuk Mbak Elvira dan Mbak Novi. Untuk bekerja ke luar negeri ini kan sangat perlu ini ya, dipertimbangkan yang benar-benar matang lah ya. Niatnya juga harus benar-benar bulat. Nah, kalau boleh tahu Mbak Elvira dan Mbak Novi ini sudah berumah tangga atau Saya belum? sudah. Mbak Elvira sudah ya. Terus Mbak Novinya? Oh, single masih. Oke. Nah, ini pas, yang satu single, yang satu udah berumah tangga. Atas dasar apa dan mungkin pertimbangan apa kok sampai memutuskan bekerja ke luar negeri? Dari Mbak Elvira dulu, kalau yang sudah berumah tangga. Ya, ikut membantu suami untuk memenuhi kebutuhan dan Oke. juga punya impian mau bikin rumah sendiri gitu. Jadi sama-sama bekerja untuk bikin rumah. Oke. Buat Jadi sekarang. intinya untuk memperbaiki kualitas ekonomi keluarga ya. Kalau boleh tahu Mbak, ngapunten, ini kan untuk yang berumah tangga ya. Suami juga bekerja ya Mbak? Iya, bekerja Di dalam negeri atau di luar negeri? di dalam. Di dalam negeri ya. Nah, izinnya bagaimana Mbak kalau ke suami ini? Karena kan kalau sudah berumah tangga ini kan cobaannya juga besar ya teman-teman, sahabat PM yang ada di rumah. Jadi bisa dijadikan contoh yang baik di Mbak Elvira ini, karena untuk meminta izin kepada suami untuk bekerja ke luar negeri itu kan nggak mudah, iya kan Mbak? Karena ini harus terpisah nggak sebentar. Iya, Berapa tahun Mbak kalau boleh tahu? 2 tahun. 2 tahun. Nah, komitmen apa Mbak? Ya yang bisa diceritakan ke teman-teman yang mungkin ingin berangkat kerja ke luar negeri, yaitu intinya untuk memperbaiki kualitas ekonomi keluarga. Nah, apa itu Mbak yang diomongkan ke suaminya? Sebenarnya sih sangat lama untuk mendapatkan izin, tapi setelah dipertimbangkan agar sama-sama berjalan biar cepat kesampaian juga impiannya, jadi ya komitmen untuk bekerja luar negeri. Oke, jadi komitmen yang benar-benar Iya. harus dijaga ya, karena kepercayaan itu juga mahal harganya, karena secara nggak langsung ya pastinya suami memberikan kepercayaan ke Mbak Elvira untuk bekerja jauh ke luar negeri, sementara Mbak Elvira juga memberikan kepercayaan yang sangat berat juga ya, meninggalkan suami, meninggalkan anak juga. Iya. Oke, kita geser ke Mbak Novi. Gimana kalau Mbak Novi? Pasti izin ke orang tua ini, Iya. yang tentunya. Bagaimana Mbak meyakinkan orang tua? Kalau boleh tahu Mbak Novi ini berapa bersaudara? 2 bersaudara, kebetulan saya anak pertama. Oh, anak pertama. Cewek cowok atau? Cewek cowok. Cewek cowok. Anak perempuan ini satu-satunya berarti. Iya. Bagaimana Mbak izinnya ke orang tua? Karena orang tua jelas kalau anak cewek satu-satunya pasti disayang lah ya. Iya. Nah, apa nggak berat Mbak meninggalkan orang tua juga? Monggo diceritakan Mbak. Enggak sih, soalnya kan orang tua itu udah di Hong Kong untuk yang ibu. Kalau yang Oke. Jadi sahabat-sahabat PMI, Mbak Novi ini untuk ibunya juga seorang pekerja migran. Masih bekerja juga Mbak di Hong Kong? Masih ya. Kenapa nggak ke Hong Kong Mbak? Bisa ketemu itu kalau di Hong Kong? Kalau ketemu ibu di Hong Kong berarti kan kita nggak ada pengalaman, masih gandol ke ibu. Oh, Kalau oke. di Singapura kan kita bisa Siap. mandiri.
Nah, istimewa sekali ya jawabannya teman-teman. Jadi untuk mandiri itu penting sekali. Iya. Ini sosok perempuan yang tangguh ini. Oke, untuk yang penutup aja Mbak, ada pesan-pesan nggak untuk sahabat PMI yang masih ingin bekerja ke luar negeri? Apa Mbak pesan-pesannya? Pesan-pesannya jangan salah pilih masuk PT, cari yang zero cost karena pemerintah sudah menyediakan program zero cost ini. Gitu. Oke, kalau dari Mbak Elvira? Ya sama seperti Mbak Novi. Pilih yang punya kan sekarang ada yang PT yang ilegal yang ya memberangkatkan secara ilegal. Oke, siap. Di dalamnya kayaknya kan ada yang nggak boleh gini nggak boleh gitu gitu loh. Oke. Ya, Untuk ini untuk sharing, kalau saya udah tahu sih. Menurut sampean bagaimana membedakan PT yang ilegal sama yang legal sama yang ilegal, yang resmi sama nggak resmi? Ada pengalaman tersendiri nggak untuk Mbak Elvira atau Mbak Novi untuk membedakan PT? ya, PT-nya. cari informasi dulu kalau saya. Informasinya di mana? Saya cari di Google nanti. Oh, di Google ya. Itu ada ulasannya. Siap. Itu ya. Oke, berarti teman-teman sahabat PMI yang ada di rumah, berdasarkan pengalaman dari Mbak Elvira dan Mbak Novi, search di Google. Nah, di situ nanti ada keterangan. Tapi untuk saran dari saya, untuk lebih pastinya mungkin kalian-kalian yang ingin bekerja ke luar negeri bisa datang langsung ke Dinas Tenaga Kerja setempat ya. Kalau misalnya di Malang ya di Snaker Kabupaten Malang atau Kota Malang untuk mendapatkan informasi di mana aja PT-PT atau P3MI yang resmi dan legal seperti itu. Mau dicari di internet monggo, mau datang langsung ke Disnaker monggo. Lebih aman datang langsung. Siap. Oke Mbak, mungkin cukup itu saja bincang-bincang santai kali ini di siang hari ini. Semoga Mbak Elvira dan Mbak Novi lancar kerjanya, bisa sampai finish, tidak ada kendala, sehat yang pasti ya Mbak ya. Untuk keberangkatan ke Singapura kapan ini Mbak? Tanggal 6 ya. Itu melalui proses swab dulu atau PCR ya. Nanti di Singapura karantina berapa lama Mbak? 7 hari ya. Ya semoga selama masa karantina sampai ke majikan lancar-lancar aja, tidak ada kendala, dan apa yang dicita-citakan bisa tercapai sesuai harapan. Oke teman-teman sahabat PMI yang ada di rumah, itu singkat obrolan kita di siang kali ini. Semoga bisa menjadikan informasi dan tambahan ilmu untuk kalian jika ingin bekerja ke luar negeri. Jadi ikuti program Zero Cost yang sudah disediakan oleh pemerintah. Terima kasih Mbak Elvira dan Mbak Novi telah hadir di studio e-Kanal Simpado PMI. Semoga nanti kalau udah bekerja ke Singapura bisa saling berkabar, mungkin kita bisa zoom lagi menceritakan bagaimana situasi kerja di Singapura. Oke sahabat PMI, cukup sekian. Jika konten ini kalian anggap sangat bermanfaat, jangan lupa di subscribe dan like, share videonya. Sampai ketemu di konten-konten kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.